Nama saya DRS Siswanto MTD, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta yang terletak di Jalan Tegal Menangan nomor 61. Sekolah ini mungkin luasnya cukup luas ya, dari 14.700 sekian lah meter persegi. Yang mempunyai visi adalah religius, berprestasi, peduli, dan berwawasan. Sekolah yang mendapat berbagai istilahnya predikat ya, sekolah yang ramah anak, sekolah positif gender, sekolah apa istilahnya disabilitas. Jadi kita punya anak-anak disabilitas itu banyak. Jadi mulai dari di sini berbagai latar belakang siswa ada di sini. Maka di sini dari mulai tadi dari anak disabilitas, anak yang punya kemampuan yang di bawah, berarti di bawah rata-rata itu ya, itu Bapak Ibu guru harus mempunyai metode mengajar yang mungkin bisa menghadapi semuanya. Jadi tidak bervariatif istilahnya. Jadi setiap guru harus bervariatif karena latar belakang anak-anaknya itu berbeda jauh. Jadi ada yang tadi ada dari mulai disabilitas gender, kemudian apa ya, disabilitas, artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus dari lo di bawah lo Pak Manu itu ya, jadi ada uji khusus dari psikologi itu berbagai arah di sini ada. Jumlahnya cukup banyak, jumlah siswanya sekitar 1.006 siswa dari kelas 7, 8, 9, kelas 7-nya masing-masing kelas 10 kelas. Jadi cukup banyak, Bapak Ibu gurunya cukup banyak juga, sekitar 80 tenaga pendidik saja. Jadi untuk mengadopsi semua pembelajaran yang ada atau mencukupi kebutuhan anak-anak itu harus mempunyai Bapak Ibu guru yang istilahnya pembelajaran metodenya harus inovatif. Jadi tidak bisa satu metode karena berbagai latar belakang yang harus bisa diterima oleh siswa. Yang utama harus menyenangkan. Itu mungkin secara umum kondisinya. Saya Nurbowo Budi Utomo, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Pada Festival Guru Transformatif ini saya mengangkat masalah meningkatkan perencanaan karir melalui permainan engklek inspiratif dan pendekatan STEM, yaitu Scientific, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Kenapa saya menggunakan STEM? Agar hasilnya lebih terukur dan lebih ilmiah. Kemudian saya padukan dengan menggunakan engklek inspiratif. Bagaimanapun juga, walaupun teknologi sudah maju, kita tidak boleh melupakan kearifan lokal. Jadi filosofinya kita mengajak anak untuk meningkatkan keterampilan karir menggunakan langkah-langkah ilmiah, yaitu pendekatan STEM dan permainan yang menyenangkan, yaitu engklek inspiratif. Yang dimaksud engklek inspiratif yaitu engklek yang memberikan inspirasi pada anak-anak dalam memilih karir. Terima kasih. Yang kemarin ya, pada hari ini kita akan merencanakan karir masa depan dengan permainan engklek dan pendekatan STEM. Tujuannya adalah agar kalian nanti bisa mempersiapkan sejak dini bagaimana merencanakan karir ya. Kenapa kok sejak SMP sudah merencanakan karir? Karena berkaitan dengan kelanjutan studi. Setelah kelas 9 mau melanjutkan studi nggak? Ya. Nah, kelanjutan studi itu sebisa mungkin sesuai dengan cita-cita karir yang dipilih. Ya, itu ya. Pendekatan yang kita lakukan itu STEM, Scientific. Nanti kalian main engklek, mengambil benda itu yang mewakili cita-cita karir kalian. Kemudian mendeskripsikan benda itu dengan pekerjaan apa, kemudian mengkaitkan dengan lanjutan studi. Teknologinya kalian gunakan HP, semuanya udah bawa HP? Ya. Untuk mencari informasi penguat, ya misalnya saya mau jadi dokter itu skill apa sih yang harus dipunyai, potensi apa yang harus dikembangkan, kelanjutan studinya kemana. Setelah itu matematik ya nanti akan dibagikan hasil tes psikologi dan rapotnya sudah direkamkan ya.
untuk mengetahui skor tertinggi yang mendukung cita-cita karir. Yang terakhir engineering, kita akan membuat bagian cita-cita karir kita dari setelah SMP ke SMA ke SMK perguruan tinggi segala yang ditingkatkan sampai ke target karirnya, kemudian diproduksi dalam bentuk apa kemarin produksinya? Main meeting, poster atau video. Sudah saya share di grup WA ya contohnya ya. Oke, tadi kita mulai dari siapa tadi? Anissa Laila. Ya, Anissa Laila. Ya, oke silahkan Anissa. Dimulai dari Anissa. Maaf ya nak, diulang ya nak. Ya, anggap pas. Yuk. Ya, kekuatan inspirasi. Ya. Benda apa yang diambil? Obat. Obat itu berkaitan dengan pekerjaan apa? Apoteker. Biasanya orang yang kerja di apoteker itu kerjanya di mana? Di apotek. Ya, apotek ada di dalam rumah sakit maupun ada di luar rumah sakit. Ya. Kalau mau jadi apoteker, sebaiknya setelah SMP melanjutkan studi kemana? Ke SMA jurusan IPA TPS. IPA. Atau juga bisa ke SMK. SMK apa? Ada loh SMK yang mengarah ke apoteker. SMK apa? SMK farmasi. Kemudian kalau mau kuliah, cocoknya di fakultas apa? Fakultas farmasi. Yang ada fakultas farmasi di mana? UGM ada, ya kemudian di UAD ada, di UKJ di sini ada, di UI ada, di Ahmad Jaya ada. Itu ya. Oke, setelah ini kalau nanti buka HP, search tentang apoteker, apapun yang ingin tahu tentang apoteker, ya. Terus nanti mengisi, melihat data psikologi dan mengisi bagiannya. Ya, silakan kembali. Ya, di bawah kita sama lagi. Ya. Angkat kembalinya angkat saya. Ya. Ya. Baik Ibu, selamat siang. Nama saya Kristia Putranti dari Fakultas Hukum Universitas Samuel Sudio Pranoto dan juga saya Bu Devi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi terlebih dahulu saya akan menanyakan Bu Agatha sebagai kolega dari Pak Bowo. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui bahwa Pak Bowo menggunakan metode pembelajaran tersebut? Iya, saya tahu Pak Bowo menggunakan metode pembelajaran untuk anak-anak itu STEM dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Tapi kepanjangan STEM-nya itu saya belum tahu. Yang saya tahu STEM itu. Pertanyaan yang kedua sudah Bu dari jawabannya? Pertanyaan yang kedua, apakah metode yang digunakan Pak Bowo ini sudah lama dipakai atau mungkin guru-guru lain juga secara tidak sadar menggunakan metode yang digunakan Pak? Ya, sudah lama dipakai dan sering disosialisasikan di setiap briefing, sering sekali disosialisasikan dalam briefing atau ada event-event tertentu, itu sering disosialisasikan. Saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa mengulas sebentar. Jadi untuk terkait dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bowo ini, tadi yang sudah disampaikan Pak Data terkait dengan STEM tadi. Jadi menggunakan metode STEM. Di sini untuk penerapannya itu adalah pada permainan engklek. Ya, jadi pada permainan engklek. Nah, mungkin Ibu sudah tahu sekilas terkait dengan metode pembelajaran tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah Ibu, ya di sini berarti Bu Rima gitu, tertarik untuk menggunakan metode yang serupa untuk metode pembelajaran yang Ibu ampuh? Baik, terima kasih Mbak. Kalau saya mapelnya IPS, kemudian saya tahu Pak Bowo sudah menggunakan engklek ini lama dan saya salah satu pengikutnya mungkin ya, karena begitu. Siang teman-teman, perkenalkan saya Kristia Putranti, dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Sudio Pranoto dan juga Bu Devi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sudio Pranoto.
Pak Bowo, bagaimana Pak Bowo itu mengajar di kelas. Oke, nanti ada 7 pertanyaan dari saya dan juga dari Devi, nanti juga ada dari Pak Mahasiswi. Oke, pertanyaan yang pertama nanti bisa dijawab dua-duanya. Apakah pelajaran yang disampaikan oleh Pak Bowo itu menyenangkan? Ada alasannya? Ya awalnya pakai permainan. Jadi nggak boring gitu ya? Awal? Ya enak aja. Kenapa? Ya soalnya kayak apa ya, sambil mainan gitu. Nggak bosan ya? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Pak Bowo mendorong teman-teman untuk terlibat dalam proses pembelajaran? Jawabnya ya atau tidak ya? Jawabannya ya atau tidak aja Mas? Iya. Ya. Contohnya apa? Misalnya kayak lagi kan sukanya headsetan sendiri kan dengerin, nanti kayak disuruh dengerin. Well, Ya karena jadi kayak jadi lebih paham gitu loh. contohnya? Kan tadi dikasih pelajaran tentang cita-cita gitu. Ya jadi lebih terarah. Ya, kalau dari segi ketuntasan nilai, sejauh ini seperti apa dengan metode yang diterapkan sama Pak Bowo di MTB? Ketuntasan nilai gimana? Ada nggak ketuntasan nilai atau juga malah mungkin turun nilainya? Enggak. Ngaruh ya, jadi aman ya Mas Nina. Oke, kalau dari Aulu? Ya nggak ada apa, nggak ada, maksudnya kayak nggak berpengaruh gitu. Aman ya nilainya ini ya? Ya gitu aja.